Akhirnya aku harus pasrah dengan jarum infus. Assalamualaikum, hai teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu bersyukur ya. Dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, ini aku lagi ada di rumah sakit. Dan ini tanganku juga lagi diinfus. Dan ini tepat di jam 5:30 pagi. Jadi baru bangun, baru selesai sholat subuh. Dan kebetulan ini aku sendiri aja. Karena yang nemenin tadi suamiku, tapi suamiku harus pulang karena ngurusin anak-anak karena di Aurin kan mau sekolah. Nah ini aku masuk ke rumah sakit, akhirnya pasrah juga teman-teman. Jadi tadinya aku bertahan nanti ke rumah sakit tuh di pagi ini, karena kemarin itu aku masuk rumah sakit kan di hari Minggu. Kebetulan kalau hari Minggu kan nggak ada dokter praktek ya, jadi maksud aku nanti hari Senin aja biar aku langsung ke dokter spesialis dalam atau THT ya, internis. Tapi karena aku udah nggak tahan, akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit di jam 6:30 setelah sholat maghrib. Sebenarnya kalau dibilang sakitnya apa, aku juga ini belum ketahuan sakitnya apa, karena semalam itu di UGD apa di IGD ya, baru dicek-cek apa sih, kayak buat darah gitu, dan hasilnya alhamdulillah bagus. Tapi aku mau nunggu untuk USG. Mudah-mudahan pagi ini nanti dokter internisnya menyarankan untuk USG, dan kalaupun tidak menyarankan tetap aku minta untuk USG. Kenapa aku minta untuk USG? Karena aku punya riwayat batu empedu dan infeksi kantung empedu. Jadi aku pengen lihat batu empedu itu udah segimana dan infeksinya apakah sekarang infeksi lagi atau enggak, karena gejalanya sama seperti 2 bulan yang lalu aku yang sakit. Jadi gejalanya itu yang aku rasakan 1 minggu ke belakang itu aku itu cepet lelah, cepet capek, dan badan itu kayak gak bergairah, kayak lungsek, bergairah gitulah, tapi gak pusing, gak demam, cuma setiap pagi pasti mual. Terus gak setiap pagi aja sih, tapi kebanyakannya itu setiap pagi pasti aku mual. Terus kalau aku sholat, misalkan sholat sunat 6 rakaat, itu udah selesai sholat tuh mualnya makin jadi, mungkin karena perut kan kegerak-gerak. Aku mulai timbul mual yang konsisten itu di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu pas aku udah ke pasar, udah beres-beres masak, itu kayak kerasa badan tuh drop gitu. Tapi sebelum ke pasar tuh aku udah merasain gak enak gitu. Cuma karena kalau hari Sabtu aku harus bikin makanan segala macam buat stok 1 minggu. Udah selesai masak, itu pun aku masak cuma bikin tumis, ungkep ayam, dan goreng bakwan apa tempe gitu, lupa. Udah selesai, terus aku tiduran karena udah bener-bener gak enak banget badan. Siangnya suami ngajak ke Mall Lipo Karawaci buat servis print. Aku udah bilang aduh gak enak badan, ayah aja sendiri. Cuma suamiku udah daripada di rumah aja sambil refreshing, ya udah aku ikutin. Tapi ke mall pun aku udah bener-bener gak enak gitu badan. Jadi pas pada makan, suamiku makan, di Aurin makan, kebetulan aku ke mall bertiga kan, itu aku nggak ikut makan, jadi cuma nyicip aja. Kemudian nyampe rumah maghrib, karena aku ke mallnya itu siang ya, jam 1-an, karena servis laptop kan servis print lama. Jadi pulang maghrib, nyampe rumah sholat maghrib, aku bener-bener kayak orang yang tepar gitu ya teman-teman. Tapi bangun tidur tuh nggak segar kok, tetap masih lemes, lesu gitu. Hari Minggunya
itu aku nggak bisa masak. Pokoknya bangun tidur, udah sholat aku tiduran lagi, kayak udah nggak bersemangat banget gitu kan. Sampai di pikiranku tuh, di benakku, apa harus ke rumah sakit ya, diimpus biar seger gitu kan. Cuma kalau diimpus ke rumah sakit nanti pasti ditanya dong kenapanya gitu kan. Akhirnya nggak jadi. Terus hari Minggu itu siang-siang, anakku yang kecil minta benerin laptop. Tadinya aku suruh dia sama ayahnya, cuma nggak mau karena anak-anakku kalau pergi pasti aku harus ikut. Udah akhirnya aku ikut, tapi itu udah nggak enak banget gitu ya, badan perut tuh udah nggak enak banget, udah kayak gas gitu lambung gitu kan. Terus akhirnya ke mall, sampai mall makin nggak enak. Jadi pas ke tempat servis, baru aja duduk aku di tempat servis, aku nyari minum, terus aku ke toilet itu keluar semua. Terus yang anehnya tuh keluarnya itu nggak ada makanan yang keluar, cuma cairan bening asam. Pikirku oh asam lambung gitu kan. Udah dari situ aku udah makin kayak nggak bertenaga, kayak aduh nggak enak banget. Terus pas pulang makin nggak enak sampai hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat. Dan hari Jumat, berarti malam Sabtu itu aku kena diare, cuma 2 atau 3 kali dah. Tapi aku udah feeling fix, ini pasti empeduku kena atau kantung empedu yang infeksi. Hari Sabtu, berarti Sabtu kemarin, dari setengah 4 pagi sampai aku masuk ke rumah sakit jam setengah 7, itu aku BAB sampai 35 kali guys. Dan BAB-nya itu kalau aku makan, pokoknya makan, ngemil, itu keluarnya sama ampas. Tapi ampas kayak jus gitu, jus yang kental. Tapi kalau misalkan udah 2 kali, kesininya cairan yang keluar. Tapi aku bertahan gak mau ke rumah sakit karena aku gak terlalu lemes, walaupun sampai 35 kali ya, gak sampai ngedrop karena udah BAB aku minum, gitu kan. Nah udah setengah 7 akhirnya aku mikir kalau kayak gini aja sampai besok takut kenapa tengah malam. Akhirnya aku memutuskan setelah maghrib ke rumah sakit. Dan ini aku di rumah sakitnya rumah sakit Mitra Keluarga yang depan komplek. Kebetulan di rumah sakit aku baru dirawat di sini. Biasanya aku kalau sakit itu ke rumah sakit Betsaida. Tadinya aku minta ke rumah sakit Betsaida karena riwayatku udah ada di situ semua, dari aku kena hepatitis, dari aku kena empedu, dari pemeriksaan USG apa sih namanya, kandungan segala macam ada di situ semua gitu kan. Cuma suamiku kalau ke Betsaida kan agak jauh, muter gitu kan, dekat sih daerah Sumarekon, cuma agak muter. Kalau ke Mitra Keluarga kan dari komplek tinggal keluar nggak jauh, langsung rumah sakit Mitra Keluarga. Ya udah akhirnya aku masuklah ke Mitra Keluarga. Di Mitra Keluarga ya ampun rame banget kayak di pasar guys. Sampai kataku, kok Mitra Keluarga kayak gini banget ya? Ya mungkin karena lagi rame gitu kan. Di Mitra Keluarga dari jam aku nyampe ke sini itu jam 7 kurang seperempat, ditanganin, selesai jam 9. So aku tanya ke susternya, sus ini harus dirawat? Iya bu, dokter, karena kan udah diperiksa sama dokter jaga di, aduh sakit banget tuh, keluar darah guys. Tadi aku udah dari kamar mandi, udah ganti baju jadi keluar darah. Terus udah diperiksa sama dokter jaga di UGD. Aku ceritain kan dari awal riwayat aku, jadinya kan kalau misal kita ke Betsaida udah ada catatan ya, jadi oh ini pasien ini punya riwayatnya penyakit ini, berarti ini kemungkinan seperti ini. Jadi aku nyeritain tuh dari awal silsilahnya ibaratnya kan. Terus akhirnya langsung cek darah, langsung diinfus, dan langsung keluar hasil cek darah. Dan alhamdulillah cek darahnya aman. Cuma untuk empedu belum bisa dicek karena itu harus nunggu dokter internis untuk USG dan segala macam kemungkinan hari ini. Nah seperti itu teman-teman riwayat aku sakit. Dan alhamdulillah pagi ini udah enakan. Semalam itu semenjak aku masuk ke ruangan ini BAB 3 kali, dan berarti dari jam 9 sampai ke jam 1 aku BAB cuma 3 kali, dan alhamdulillah udah nggak cair ya kayak jus gitu.
Dan pagi ini alhamdulillah aku udah bisa kentut, berarti kan itu cirinya lambungku udah aman. Nandainnya kayak gitu, kalau misalkan lagi diare udah bisa kentut berarti itu udah aman. Terus tadi pagi juga udah enakan ya, pokoknya hari ini badan udah enakan, udah, karena udah selama aku sakit ini nggak ada pusing, cuma lemes, lungsek, terus perut sakit, terus belakang itu kayak masuk angin aja gitu kan, jadi sakit perutnya nusuk ke belakang gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah enakan karena dihantam sama obat ya. Dan ini pagi ini tadi susternya udah nyuntikin obat mual, udah obat lambung keinfusan, dan udah dikasih obat buat nanti setelah makan kayak gitu teman-teman. Jadi doain ya teman-teman, semoga aku setelah ini sehat, nggak ada keluhan apapun. Dan yang aku harapkan semoga nanti hasil USG-nya, empedunya atau batu empedunya atau infeksi empedunya itu aman-aman aja. Yang aku takutkan harus diangkat, karena batu empedu ini aku kena dari mulai 2010, itu dari 2010 aku harus diangkat sebenarnya. Masih kecil sih dulu itu 0,3, cuma karena 2 tahun sebelumnya aku udah operasi usus buntu, jadi aku nggak mengiyakan gitu kan, bertahan dan makin kesini batunya itu udah agak membesar. Mudah-mudahan sih nanti hasil pemeriksaannya dokter tidak menyarankan untuk operasi, dan kalaupun untuk disarankan untuk operasi mudah-mudahan masih bisa bertahan. Ini kamarnya ada 3 teman-teman, jadi pasiennya cuma aku aja sendiri. Jadi ini kelas 2, jadi aku pakai asuransi kantor ini, dapatnya kelas 2 3 bed. Kalau pakai BPJS dapatnya kelas 1. Aku kan punya BPJS juga, cuma kalau BPJS sama asuransi pengobatannya beda ya, dari obatnya, dari penanganannya juga, penanganan dokternya mungkin beda. Jadi aku pakai asuransi, memang biasa suka pakai asuransi. Aku sendiri aja guys. Dan ini suasana pagi harinya cantik banget ya. Dan ini di luar sana itu pemukiman Sumarekon, kawasan Sumarekon ya, perumahan Sumarekon. Itu gedung-gedung yang tinggi itu yaitu gedung UMN, terus perkantoran kayak gitu teman-teman. Jadi seperti itu suasana, dan ini aku milih deket jendela. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk video hari ini. Aku share dan aku ngasih pengalamanku untuk sakit yang aku rasakan. Semoga bisa menjadi edukasi ya. Jadi teman-teman, aku cuma kasih tahu aja. Jadi kalau kalian punya penyakit emah, udah minum obat emah nggak sembuh-sembuh, itu harus waspada, harus dicurigai. Karena awalnya juga aku seperti itu, sering kena emah. Jadi kayak ngerasa kayak emah, asam lambung kayak gitu. Tapi ternyata pas setelah dicek ternyata kena batu empedu. Semoga ini menjadi edukasi buat teman-teman. Oke teman-teman, saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.